Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kita berkarya hari ini? Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan dengan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita lanjut kegiatannya, di sini saya mau nanya, ada yang sudah tahu apa itu layanan BKP? Kasih tahu dong. Baik, sebelumnya sedikit saya jelaskan apa itu BKP. Mungkin kalian sudah tahu atau sudah jadi melakukan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah suatu jenis layanan dalam bimbingan konseling di mana kalian itu saling bertukar informasi, saling menambah wawasan baru kalian, dan juga mengasah keterampilan baru tentunya. Dari yang mulai layanan BKP ini nanti mau memiliki tujuan yang dimana nanti kalian berani untuk menyalurkan ataupun memberikan tentang sudut pandang kalian, ataupun menggali wawasan dan informasi baru terkait apa yang sedang terjadi pada hari ini dan tempo lalu. Nah, sebelum kegiatan dimulai, saya akan menjelaskan aturan atau tata tertib dalam kegiatan pelaksanaan, di mana di sini saya harap nanti ketika kegiatan ini berlangsung semua bisa menyaksikan dengan sesama dengan baik. Jika nanti ada teman kalian yang ingin menyampaikan opini atau pendapat, dimohon jangan disanggah atau jangan dipotong terlebih dahulu, karena untuk kegiatan demi kelancaran kegiatan ini. Jadi jika nanti ada teman kalian yang bercerita atau mengasih informasi rahasia secara pribadi atau rahasia itu, untuk jangan diceritakan di tempat umum. Maksudnya kalaupun udah di sini aja, jangan disebarluaskan. Terus semuanya berlaku. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebelumnya kan belum ada kenal sama lain. Nah, seperti itu kata, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Jadi nanti kalian sebutin nama dan cita-cita, tapi cita-citanya harus pakai kata, dan yang lain boleh coba apa itu cita-citanya. Oke. Dari mereka nama ini sebutin nama sama cita-citanya, tapi cita-citanya ada. Gimana nanti asalannya? Domisili itu lebih dari itu apa? Asalnya gimana? Kita ada yang tahu cita-citanya? Cita-cita kayak lu mau jadi apa? Jadi apa? Iya, boleh. Disampaikan dulu biar yang lain misalkan kayak perkenalkan nama saya Octavia. Nah, kalau ini kan saya itu tuh kan bisa jadi juara atau pilot atau orang polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fahdi Azizi. Cita-cita saya ingin Arsitek. bikin gedung. Oke. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Purwanatila. Ya.
Jangan dulu. Oke, kakaknya. Perkenalkan nama saya Galan, cita-cita saya berangkat. Saya Aulia, bercita-cita menjadi Oh iya. pelukis. Kok bener? Sekretaris. Oh. Sorry. Perkenalkan nama saya Sari. Cita-cita saya menjadi. Cita-cita saya jadi Urutan dong. Nama dulu. Perkenalkan nama saya Jujur, cita-cita makan. Asli, Mbak. Atau si dokter, kan bisa kan kami praktik yang kayak gini contohnya. oh itu berarti Cita-cita orang makan. Kalau cita-citanya Polisi. Itu udah masalah sama lain kan. Selanjutnya itu ada SBM begini, dimana kayak misalkan pagi itu tutupnya sekali, kalau siang itu 2 kali, kalau sore itu 3 kali, kalau malam itu 4 kali. Saya sebutin secara acak ya, kayak misalkan saya mulai pagi, siang 2 kali, kalau sore 3 kali, malam 4 kali. Bisa? Udah bisa nggak? 4 malam. Bisa nggak? 2 bisa nggak? Bisa. Ya, kalau yang bisa kita agak membaca tulis oke. Siang lagi. Ayo dong, kasih dong. Ya pas lagi bisa yuk. Yuk, ayo. Kayak sore hari. Gitu ya, oke. Sekarang siang hari. Malam hari. Selanjutnya SKD-nya, terus di sini saya akan menjelaskan tentang materinya. Di sini saya akan membawakan materi tentang prokrastinasi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu artinya? enggak kasih tahu Oke, prokrastinasi itu adalah perilaku menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang sebenarnya perilaku ini diselesaikan kebanyakan dari kita mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi memilih melakukan aktivitas lainnya yang kurang penting. Perilaku ini terjadi pada anak-anak yang kayak sekolah, kuliah gitu, kayak pada kita tugas sekolah, laporan proyek gitu, maupun tanggung jawab. Kalau di sini ada nggak yang sudah punya kayak gitu? ya kira banyak. Di sini ada yang tahu nggak apa itu penyebabnya bisa terjadi kayak gitu, penyebab terjadinya prokrastinasi itu? Sejauh yang saya tahu ini karena ada instansi ketika kita melakukan kegiatan ada sesuatu hal yang menghalangi
untuk kita mengerjakan hal itu kayak di samping kita ada HP itu jadi hal itu sendiri bagi saya sendiri. Pengalaman ya? Tahu banget ya. Terus ada yang lagi nih penyebabnya. Ada itu kita itu kurangi motivasi. Kenapa kurangi motivasi? Kayak kita tuh merasa tidak tertarik atau dengan memulai kegiatan itu atau tugas itu. Kayak misalkan ada satu tugas yang kita tuh sebelum berangkat itu sama dosennya, jadi kita menunda mengerjakan tugas itu. Kalau mau ngerjain itu mepet-mepet ya gitu. Terus saya banget kayak itu. Nyindir banget ya. Terus yang kedua itu ada manajemen waktu, yang dimana manajemen waktu ini yang sangat buruk itu tidak bisa mengatur jadwal mana yang harus diprioritaskan, kayak melakukan hal yang tidak penting, menunda yang hal yang pentingnya gitu. Terus yang ketiga itu takut gagal, kayak misalkan khawatir hasil kerjanya tidak sesuai harapan sehingga menunda pekerjaan. Terus gagal fokus, mudah terdistraksi, seperti yang tadi kakak bilang. Kayak misalkan di samping kita saat kita mengerjakan tugas, di samping kita ada HP, ada notif langsung, apalagi dari pacar kan? Terus dampaknya ada yang tahu nggak nih dampaknya? Dampak dari prokrastinasinya. Apa kalau mereka kurang tidur kan? Kejar deadline. Iya, kejar kan kurang tidur kan. Ini paling penting. Kalau di sini tugasnya itu menumpuk dan tidak selesai dengan tepat waktu. Stres meningkat karena dikejar deadline dari kebijakannya. Terus menurunnya nilai atau kinerja belajar, kurang merasa percaya diri. Terus yang di sini yang keempat itu ada tanda-tanda siswa mengalami itu. Yang pertama itu sering berkata nanti besok aja, menunda itu. Terus yang kedua itu ada menghabiskan waktu pada aktivitas pengalian seperti kayak menonton HP, main game, buka TikTok dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada merasa cemas atau menyesal setelah menunda. Yang terakhir itu strategis mengatasi prokrastinasinya, ada tuh nggak apa itu buat strategi mengatasinya? Belum masih kan? Belum ya. Oke. Itu tuh bisa membuat prioritas tugas, menentukan mana tugas yang paling penting atau mendesak gitu. Terus yang kedua itu memecahkan tugas besar menjadi tugas kecil agar tidak berasa berat atau lebih mudah mengerjakan. Terus yang ketiga itu mengurangi distraksi, meletakkan HP jauh dari jangkauan, mematikan notifikasi atau membuat area belajar khusus. Nah, yang terakhir itu menggunakan pengingat atau menulis jadwal harian seperti to-do list itu, menggunakan aplikasi pengingat atau catatan yang dibuat kita bisa kayak belajar itu kita tulis tugas mana yang perlu dikerjakan duluan atau yang tidak dikerjakan duluan. Itu dipakai deh. Yang 1341. Apa mau bilang dulu? Kak, mau dong kak, di praktikasi ini nggak pernah sebiji. Oh, ayo orang. Cuma dua doang sih sebenarnya. Aku mau ini boleh nggak? Iko. Iko. Ya naik. Iko bisa. Ya. Yang jadi gurunya siapa? Kakak. Pasal mana dia bapaknya? Sisi negatifnya. Oh
Niko guru mata pelajaran sisi negatif positif dijadikan saya teman baik guru BK sama perwakilan. Nah nanti jadi sisanya itu untuk rata-rata ya rata ini kan untuk minornya. Nah ini tergantung kakak sebagai PK mau dipakai atau enggak, atau kakak yang menjadikan mentor di dalam drama ini gitu. Kakak yang akan menentukan itu sebagai PK. Ini saya udah. Terima kasih atas sarannya. Berarti sarannya sih saya. Terima kasih atas rekaman si konstitusi berarti digabung. Iya. Maka aku jadi ini ya kan? Itu katanya bayi kekuatan. Dua-duanya digabung. Nah, yang diikat rambutnya.
Ya udah deh kayaknya di akhir lu ngapain jelasin kulitnya saya garis-garisannya lu tangkap dari peristiwa yang udah dapat perang mau berdiri. Diri, diri kamu diri. Diri. Sayang diri. Lu jujur. Kayu. Lu apa lu bahas cerita di sini nggak ada. Nggak ada diri lu diri. Diri. ada kesalahan kita coba ngarahin ke supaya benar gitu ya kalau gitu bang. Naik lagi naik. Yang ini kan yang satu perwakilan Enggak sekolah. dong. Dua itu yang seperti yang tadi saya bicara menjadi pengamat di antara dua kebijakan. Jadi dua pengamat. Berarti dia berbagi. Jadi berbagi sama. Hari ini Bapak bakal ngasih tugas dan tugas ini itu 30% dari nilai UAS kalian, nilai rapor kalian. Dan ini belum dikumpulin ya. Udah. Ayo kak. Tugas gue ini apa ya? Jam berapa ya sekarang? Nah, buka dulu itu gampang kerjanya. Iya Riko, nanti aja selama cuma 2 menit kok seperti kok refleksikan dulu aja. Iya aja. Tugas nanti aja lah belakangan ya gampang. Kalau lanjut sekolah aja. Yes, lanjutin lagi aja ya Riko. Tugas bisa besok aja kok. Malam ini kamu party aja. Duh, kok ngantuk ya? Tiduran dulu aja. Masih ada waktu luang ini. Bentar. Aduh, tugas belum. Kelupaan. Aduh, mana deadline-nya besok lagi. Mana tugas belum disentuh sama sekali. Duh, mulai dari mana ya? Ketiduran segala. Astaga. Udah lah Riko, kamu gak akan selesai juga malam ini. Tidur aja, besok sama-sama aja. Toh, gue juga cuek sama kamu. Iya juga ya, baru kepikiran. Jadi lanjut aja, masih ada waktu senggang. Jangan dengerin dia, mas. Mulai 10 menit dulu pasti bisa. Buka laptop, tulis outline, 1 langkah kecil, ubah segalanya. Sebelum, ayo lanjut bisa, pasti bisa. Jangan sampai ketiduran lagi, jangan males-malesan. Ayo. Mas-malasan enak loh, dilihat besok. Tapi sekarang capek, Netflix yuk. Aduh, bingung. Tapi di satu sisi ngerjain capek, bikin ngantuk bawaannya. Lain kali lagi aja deh. Bangun kamu keluar 10 menit, terus tidur dan mulai utama. Lihat momentum datang sendiri. Astaga, nyanyiin waktu lagi. Aduh, kerjain ayo bisa, pasti bisa. Aduh, kok makin rumit ya? Semakin kerjain semakin rumit. Aduh, males banget deh. Tapi takut nilai belum. Alah. Tuh,
gue gimana tugas kemarin waktu pengajian gue belum selesai sampai berdarah. Gue panik takut pas di jomel dulu pas dikumpul. Kamu kenapa tidak gimana? Jadi kemarin tuh gue ngerjainnya tuh bertele-tele karena ya itu gue kebanyakan main HP, nunda-nunda waktu buat ngerjain tugasnya. Kita udah ini gimana nanti pas ada guru. Oke, hari ini ada pengumpulan tugas. Tugasan kemarin Bapak kasih cuma dikumpulin dulu. Itu, ini tugasnya belum semua. Ya belum Pak. Kenapa nggak dikerjain semuanya? Bapak saya lupa kemarin ada belum ngerjain Pak. Belum dikerjain karena apa? Sengaja gak dikerjain Pak. Kemarin gak asik main HP Pak. Kasih main HP kamu apa jadi tugas? Ya Pak. Ayo dulu Pak, tadi kamu seadanya aja. Oh, kamu kenapa tugasnya gimana Pak? Gue kemarin lupa ngerjain tugas berkali-kali karena gue kemarin tuh capek. Gue iseng buka HP bentar sampai kelupaan, gak ingat waktu, jadi gak dikerjain deh kerjaan gue. Terus gue takut nilai gue juga apa gimana ya? Santai kok, semua pernah begitu pelajarannya. Ini jangan dibiarin, nanti aja benar. Mulai dari sekarang pakai jam waktunya untuk merubahnya. Ya oke, gue terima nasihat. Tapi gue masih bingung nanti ke depannya gue gimana ya? Gue bisa lulus apa enggak ya nanti? Soalnya gue nyepelin tugas, gue saja gue semangat apalagi nanti ke depannya. Nggak ya bisa amplop gue, bisa nggak lulus. Gimana? Selain ya gue akan ngatur waktu dan tugas. Itu gimana? Hebat kamu kok, kamu kok pasti bisa kok. Jangan menyerah untuk bangkit. Oke, ya gue benar apa yang lu bilang, gue harus balik lagi dengan apa yang gue bisa dan melakukan sekarang. Thank you ya udah nanya. Iya. Caranya buat gue ke depannya gue jangan sama-sama. Ada yang masukan ya? Kalau dari komentar gue sih teknik bermoro 25 menit belajar, 5 menitnya istirahat. Itu cara paling bagus buat kita atasi. Oke, mulai saat ini dan sekarang dan ke depannya gue bakalan buat jadwal harian dan gak main HP lagi saat belajar. Thank you ya teman-teman. Tugas gue belum selesai sebelum ada masukan ya? Ada sih. Kalau dari teman gua itu udah pakai tema. Tugas gue apa menit nih karena malas-malasan. Ada masukan nggak? Dari lu? Gua ada sih. Kalau komitmen gua pakai teknik bermoro dia 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 2 menit sampai Itu cara paling aku buat ngatasi hal itu. Ada kira-kira saran dari lu apa? Ada kok bagikan jadwal tugas ke teman-teman yang lain juga untuk saling mengingat ya kok. Oke. Mulai saat ini dan kedepannya gue akan buat jadwal harian buat enggak main HP lagi di saat belajar. Thank you ya teman-teman semuanya. Semoga bisa lihat lagi. Good job. Baru sekali anak-anak prokrastinasi sesuatu, tapi kalian punya kekuatan membuatnya rangkumannya mulai dari kecil, yaitu konsisten dan minta dukungan. Apa pelajaran hari ini? Terus terakhir doa penutup ya. Oke, dalam peristiwa ini sudah dialami dan bagaimana perasaan kalian yang berperan sebagai kepala sekolah dengan saya meminta untuk
membangun perasaan antara satu sama lain dalam satu ruangan ini. Gitu sih Kak. Kalau dari aku ya sama, mungkin adegannya lumayan cukup berjalan bagus ya. Cuma kalau dari maksudnya masukan dari aku lebih ke ini sih, ekspresi yang mungkin ya, ekspresi antar dialog itu lebih dini lagi juga. Secara teks juga mungkin kedepannya teks itu dari jauh-jauh hari harus disiapkan mungkin ya, biar nanti aktor juga harus diberi siapannya, dan nanti aktor itu juga belajar secara individualnya gitu, secara dia menjadi karakternya gimana, biar nanti ketika teks video dimulai membuat syuting video juga, jadi udah tahu itu posisi